Salam sehat 3 bagian. Nah, salam sehatnya tidak hanya 1 bagian tapi 3 bagian. Bagaimana bisa kita mengucapkan salam sehat kok 3 bagian? Mari kita ikuti pemaparan ini. Nah, kali ini ada satu bedah buku, yaitu judulnya buku itu Bagian-bagian Manusia oleh Witness Lee. Kita lihat itu ada gambar tubuh, lingkaran berikutnya sebenarnya itu jiwa yang terdiri dari 3 bagian, dan di paling dalam itu adalah roh. Nah, ini daftar isi buku. Di dalam buku itu ada 3 bab. Bab pertama mengenai bagian-bagian manusia, membahas bagian-bagian manusia. Bab 2 membahas 3 langkah karunia keselamatan yang dari Tuhan. Apa itu nanti kita lihat. Bab ketiga ada membahas tentang bagian-bagian manusia dalam masa yang berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat. Kita mulai dari bagian pertama dulu. Nah, ini gambaran sekelas. Nanti kalau lebih menyeluruh, lebih detail, lebih lengkap, tentu harus membaca bukunya sendiri. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 23 berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini ada disebut roh, jiwa, tubuhmu, dan tubuhmu. Jadi ini 3 bagian manusia. Nah, di dalam manusia ini ada roh. Tapi di dalam roh itu sendiri ada hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Ini memang tidak banyak orang mengetahui. Tapi hari ini kita mengetahui ada roh, dan di dalam roh ini ada 3 bagian juga. Kemudian setelah roh itu jiwa. Nah, di dalam jiwa ada yang namanya pikiran, emosi. Ini bukan emosional ya, emosi, perasaan, dan tekad, keinginan atau kehendak manusia. Jadi 3 bagian ini. Tentu yang terakhir adalah tubuh. Ya. Kalau tubuh gampang kita kenali ya, kita melihat, kita memiliki sendiri. Kemudian ada yang namanya hati manusia. Ini bukan organ tubuh fisik, tetapi hati ini, yang dimaksud hati ini yaitu hati nurani plus jiwa. Jadi misalnya bagaimana hatimu? Ini bukan soal hati fisik, tapi soal hati nurani dan 3 bagian jiwa ini, pikiran, emosi, dan tekad. Mari berlanjut. Nah, ini ada fungsi setiap bagian manusia. Tubuh, ya. Ada tubuh, ini membedakan dengan makhluk yang roh ya. Kalau makhluk yang roh, misalnya malaikat, ada malaikat jahat, ada setan-setan juga. Ini dia tidak bisa eksis, terlihat, atau nampak. Tapi dengan kita memiliki tubuh ini kita bisa eksis, bisa nampak. Nah, kita diciptakan dengan adanya tubuh ini sebenarnya untuk menempuh hidup bagi Tuhan. Kalau kita tanpa tubuh sudah bukan manusia lagi. Tapi Tuhan memerlukan manusia ini yang bertubuh ini. Kemudian hati, ada hati supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Roh manusia itu untuk mengontak, berkomunikasi dengan Tuhan.
Jadi berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui organ roh manusia itu, karena Allah itu roh. Selain itu, roh ini untuk menampung Allah. Untuk Allah bisa masuk ke dalam manusia ini. Jadi Allah memang berkeinginan dan dia bisa masuk ke dalam manusia, ke roh manusia ini. Kemudian manusia ada jiwa. Nah, jiwa ini sebenarnya kan satu kepribadian. Itu untuk memantulkan seperti cermin, mengekspresikan Tuhan. Nah, seharusnya jiwa ini jiwa yang bisa mengekspresikan bagaimana Tuhan ya, pikiran, emosinya, keinginan kita menjadi pikiran yang dipikirkan Tuhan, kita memikirkan Tuhan, perasaan yang mengasihi Tuhan, yang menginginkan Tuhan. Kemudian di ini yang terakhir ini, di bawah ini ada belum ini. Ini ada dunia materi. Ada dunia roh, dunia jiwa. Ya. Karena manusia memiliki 3 bagian yang berbeda ya. Roh berbeda dengan jiwa, jiwa berbeda dengan tubuh, ya, masing-masing berbeda. Maka manusia dapat menjamah 3 dunia yang berbeda ini. Pertama ada dunia materi. Nah, dalam dunia materi itu terdapat benda materi. Nah, kita menjamahnya, ya, kita berhubungan dengan dunia materi ini melalui panca indera yang ada di dalam tubuh. Tangan misalnya untuk meraba, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar benturan, ya, benda yang bersuara. Kemudian ada dunia roh, dunia rohani. Dunia rohani ini hanya dapat dikontaki dengan roh kita. Di dalam roh kita kan ada intuisi rohani. Nah, Allah itu roh, melalui intuisi ini kita bisa mengenal Allah dan perkara-perkara rohani. Kemudian ada dunia jiwa, dunia jiwani. Dunia jiwani bukan dunia materi, juga bukan dunia rohani. Kita mengalami gembira, mengalami sukacita, sedih, gundah, dan lain-lain itu adalah milik dunia jiwani. Nah, ini berkontak. Ini roh dengan warna yang sama berhubungan dengan dunia rohani. Roh ini tidak berhubungan dengan dunia yang lain. Jiwa kuning ini berhubungan dengan yang kuning, dunia jiwani. Tubuh, ya, tulisannya putih ini berhubungan dengan yang tulisan ini putih, dunia materi. Masing-masing ada dunianya, ada organnya. Kemudian 3 langkah karunia keselamatan Tuhan, yaitu kelahiran kembali, transformasi, transfigurasi. Apa ini? Karena kita memiliki 3 bagian, maka dalam karunia keselamatan Tuhan mengambil 3 langkah dalam memperlakukan kita. Yaitu pertama, kelahiran kembali roh kita. Ini adalah soal roh. Kemudian yang kedua adalah transformasi atau pengubahan. Ini adalah soal jiwa yang diubah. Kemudian yang ketiga, transfigurasi atau pengalian rupa tubuh kita. Jadi, kelahiran kembali di dalam roh itu adalah Tuhan memulai karunia keselamatannya. Jadi dia tidak memulai dari
jiwa atau dari tubuh. Kemudian setelah roh dilahirkan kembali, Tuhan mengendaki kita mengalami pengubahan hayat ini. Hayat jiwa ini melalui menyebar ke dalam jiwa kita. Roh ini terus berkembang, membuat pikiran, ya bagian dari jiwa ya, emosi dan tekad kita ditransformasi. Ini hanya dengan cara roh yang ada di dalam roh kita, roh kelahiran kembali ini, Kristus menyebar ke dalam jiwa, mengubah jiwa. Sehingga kita ada pembaruan pikiran, ada pembaruan emosi dan tekad. Bukan dihilangkan, tapi pembaruan. Nah, tentu ini punya pengalaman yang berbeda dari satu ke orang yang lain, berbeda-beda. Jadi nanti fungsi jiwa ini menjadi alat dari roh. Kemudian dalam jalan karunia keselamatan Tuhan, setelah melahirkan kembali dalam roh, kemudian mengubah, mentransformasi jiwa kita, memenuhi, menduduki seluruh diri kita. Akhirnya nanti Tuhan akan datang. Yang kedua itu mentransfigurasi tubuh kita seketika. Akan serupa dengan Dia, tidak hanya dalam roh dan jiwa, tapi juga dalam tubuh. Nah, inilah 3 langkah ada perampungan sempurna karunia keselamatan Tuhan. Ini bagian-bagian manusia dalam masa yang berbeda, ada 3 masa. Yang pertama kita lihat waktu penciptaannya. Manusia pada waktu penciptaan. Pada waktu penciptaan manusia memiliki jiwa selain tubuh dan roh. Dia disebut sebagai jiwa yang hidup. Nah, waktu penciptaan jiwa yang hidup. Tetapi sayangnya karena dia berdosa kepada Allah, maka ada yang namanya masa kejatuhan. Jadi manusia itu jatuh dosa. Orang yang jatuh memiliki iblis sebagai dosa di dalam tubuhnya. Nah, hasil tubuh yang berdosa ini adalah menjadi daging. Daging adalah istilah tubuh yang daging, tubuh yang dosa ya. Iblis berbaur dengan jiwa, tetapi tidak di dalam roh manusia. Roh manusia hanya tidak berfungsi atau mati. Iblis tidak bisa masuk ke roh manusia. Jadi iblis masuk dalam manusia menggunakan tubuh sebagai dasar untuk masuk ke dalam jiwa. Iblis berbaur dengan jiwa. Maka karena iblis mengambil alih jiwa, maka hati manusia ini menjadi jahat. Dulu sebenarnya manusia diciptakan ingin dijadikan bejana Allah, tempat menampung Allah. Diisi juga mengekspresikan. Tapi karena dosa telah seluruhnya rusak. Kemudian tubuh yang telah rusak menjadi daging. Roh manusia yang telah dicemari sehingga mati, tidak beraktivitas, tidak berfungsi. Jiwa telah berbaur dan menjadi satu dengan iblis. Menjadi diri, ego. Hati menjadi lebih licik dari segala sesuatu. Pikiran dibutakan oleh iblis, menjadi keras. Inilah keadaan orang yang jatuh. Sekarang kita lihat, nah ini manusia dalam karunia keselamatan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, Tuhan Roh masuk ke dalam roh kita menjadi hayat kita. Jadi sebelum kita dilahir ini dengan menerima Tuhan menjadi selamat pribadi, Tuhan masuk dalam roh kita, ini adalah satu kelahiran kembali. Ketika Tuhan melahirkan kembali kita, Dia juga akan memperbarui ya. Dia juga memperbarui hati kita. Fungsi hati nanti mutlak ya telah dipulihkan, bisa mengasihi Tuhan.
sehingga roh kita bisa mengutak, menerima, menampung diri Allah itu. Jadi inilah sekilas ya isi buku itu. Maka kita bisa mengucapkan salam keselamatan lengkap 3 bagian manusia. Roh kita dilahirkan kembali, jiwa kita ditransformasi, tubuh kita ditransfigurasi. Semoga ini memberkati kita semua. Amin.